selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu yang boleh tetap kita laksanakan dari kediaman kita masing-masing. Melandasi ibadah pada hari ini, kita akan membaca firman Tuhan, firman yang dipersiapkan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat 23. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah persiapkan bacaan Alkitab kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kemuliaan dan kekudusan, kami memuji kebesaran nama Tuhan yang telah menganugerahkan hari baru bagi kami. Di pekan yang baru ini kami tetap bersyukur karena Tuhan memberi kami kekuatan. Semua berkat Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerjakan banyak aktivitas hari ini. Dan bersama-sama anggota keluarga kami boleh duduk, menyanyi, dan membaca firman Tuhan serta berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini. Tuhan, firman-Mu akan kembali kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasailah hati kami, berilah kami hikmat dan pengertian supaya dimampukan untuk mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dan jika Tuhan berkenan, hadirkanlah kami sebagai pelaku firman-Mu dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, sikap serakah ini sempat terjadi di beberapa bulan awal pandemi COVID-19 melanda dunia, secara khusus Indonesia. Keserakahan yang nampak jelas ketika hampir di semua gerai toko sudah tidak tersedia yang namanya masker, tidak ada lagi hand sanitizer. Salah satu merek sabun ternama juga tidak ada lagi, stoknya sudah habis. Vitamin mulai habis, bahkan orang-orang mulai melakukan pembelanjaan dalam jumlah yang besar. Keserakahan ternyata tidak memandang status sosial seseorang, tidak melihat juga keyakinan iman seseorang. Siapa cepat tentulah dia yang dapat. Dampak dari keserakahan tentu tidak baik, apalagi jika sikap serakah itu dilakukan oleh para pengikut Yesus Kristus. Keserakahan itu bukan hal baru dalam perjalanan dunia. Ribuan tahun lalu, Alkitab memberi informasi bagaimana dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mendapati keserakahan ada di dalam anggota tubuh Kristus. Bagaimana sikap jemaat dalam menunjukkan kedagingan tersebut dengan tindakan yang merugikan orang lain. Jemaat Tuhan, mari perhatikan tiap teks bacaan dalam 1 Korintus 17, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 ini. Saya mencoba menghitung berapa lama waktu yang telah kita jalani
tanpa adanya pertemuan-pertemuan ibadah rutin yang kita laksanakan di dalam gedung gereja dan dalam rumah jemaat. Selama kurang lebih 57 hari. 57 hari kita sudah tidak melaksanakan pertemuan-pertemuan ibadah seperti tahun-tahun lalu. Saya percaya di 57 hari tersebut Allah sementara bekerja untuk memulihkan kita sebagai para pengikutnya yang mungkin dalam melaksanakan pertemuan-pertemuan ibadah rutin kita tidak mendasari pertemuan itu dengan dasar kasih kepada Allah, sehingga tidak ada buah yang baik yang dihasilkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari renungkan, karena ibadah ritual kita itu didasari oleh firman Allah, maka setiap pribadi dan keluarga yang telah dilayakkan oleh Allah untuk hadir dalam pertemuan ibadah rutin tersebut seharusnya menghasilkan buah yang baik, bukan? Tetapi masih saja ada suami, ada istri, ada anak-anak yang buang muka ketika anggota keluarganya mengingatkan, bahkan mengajak untuk ibadah. Masih ada jemaat dan presbiter yang tidak menghargai waktu peribadahan yang telah diatur dengan datang terlambat, seolah-olah Allah tidak dipandang sebagai tuan rumah yang telah menguduskan dan melayakkan umatnya di waktu peribadahan tersebut. Bagaimana keluarga Bapak Ibu dan saya kita menyikapi waktu sekarang ini untuk dapat kembali merenungkan kasih Allah, sehingga setelah pandemik ini berakhir, pertemuan-pertemuan ibadah ritual kita laksanakan semoga lebih bersemangat lagi, karena dasarnya adalah kasih kepada Allah. Setelah pandemik ini berakhir, kiranya semakin ramai gedung gereja dan rumah warga jemaat yang dipadati oleh kehadiran saudara seiman dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jemaat Tuhan, tujuan dari surat ini ditulis untuk jemaat di Korintus karena banyaknya informasi tentang cara hidup jemaat yang telah menerima Yesus sebagai Allah mereka. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi para pelayan, secara khusus bagi Rasul Paulus. Sehingga dalam tanggung jawab sebagai pelayan yang diutus, ia menyampaikan secara terus terang bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan jemaat tidak mendatangkan kebaikan tetapi keburukan. Itu berarti tidak ada hasil apapun yang didapat, baik oleh jemaat apalagi oleh orang-orang sekitar dari pertemuan mereka yang mereka kerjakan. Pertemuan yang dilaksanakan oleh jemaat Korintus itu merupakan pertemuan yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan makan bersama untuk mengingat rayakan perjamuan yang Yesus buat dalam perjalanan iman gereja mula-mula. Dalam pertemuan untuk melaksanakan perjamuan tersebut dikatakan bahwa semua membawa makanan mereka sesuai kemampuan mereka untuk dibagikan dan makan bersama-sama. Sayangnya jemaat ini menunjukkan sikap ketidakpedulian mereka terhadap yang lain karena tidak sabaran menunggu setiap orang berkumpul. Mereka memakai waktu itu untuk makan, untuk minum, bahkan sampai ada yang mabuk. Tindakan yang seperti itu tidak mendapat pujian dari Paulus. Paulus katakan tindakan jemaat yang seperti itu memalukan Allah. Untuk tindakan demikian, jemaat ini ditegur oleh Allah melalui Paulus. Pada ayat 23-24 teguran itu nyata ketika Paulus mengingatkan jemaat bahwa ada makna besar di balik perjamuan yang Yesus kerjakan saat itu. Makna itu begitu mulia, tetapi dirusak karena tindakan memalukan yang dilakukan oleh jemaat. Jemaat Tuhan, pandemi COVID-19 ini apakah hanya menjadi pergumulan mereka yang dinyatakan positif COVID-19 saja?
Pandemi COVID-19 ini menjadi pergumulan semua umat manusia. Ketika kita ditantang oleh Allah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Perpecahan yang terjadi akibat keserakahan jemaat membuat mereka menjadi pribadi yang tahan uji, kata Paulus. Mereka dilatih untuk menjadi pribadi yang melihat kepentingan bersama dalam perjalanan iman mereka. Jemaat Tuhan, adakah yang tidak pernah sekalipun mengalami atau menciptakan retakan-retakan kecil dalam keluarga? Suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, kita dengan rekan sekerja, kita dengan rekan sepelayanan. Ada banyak hal yang terjadi, dan retakan-retakan kecil itu juga ada dalam hubungan kita sebagai umat dengan Allah. Retakan yang diakibatkan dari keserakahan kita sebagai manusia yang kadang masih tidak tahu bersyukur. Jemaat Tuhan, di saat ada pergumulan, kadang kita menjadi pribadi yang ikut terbuai dalam beratnya pergumulan tersebut. Sehingga di dalam pergumulan itu kita tidak bisa memandang ada satu bentuk kasih Allah yang seharusnya membuat setiap kita terlatih sebagai pribadi yang tahan uji. Sehingga kemudian nama Allah tetap kita beritakan sekalipun pergumulan kita itu sangat-sangat berat. Untuk apa yang terjadi dalam persekutuan jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberi saran supaya setiap jemaat sebaiknya makan dulu dari rumah sebelum ke tempat pertemuan, supaya yang benar-benar butuh makan bisa makan dengan baik, dan perjamuan yang dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan itu benar-benar memuliakan nama Allah. Sama halnya dengan kehidupan yang sementara kita jalani saat ini, keluarga, pekerjaan, kehidupan sosial, pelayanan, dan persekutuan. Seharusnya itu semua kita jadikan sebagai ruang pertemuan yang di dalamnya hadir para pengikut Yesus Kristus yang sudah tahan uji. Dan itu seharusnya nampak di dalam perilaku kita, cara berpendapat, tutur kata, bahkan kehidupan rumah tangga kita. Jemaat Tuhan, perjamuan masih gereja laksanakan hingga saat ini, dan itu adalah peringatan akan kehadiran dan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kita yang saat memperingati karya Allah, kita benar-benar dituntut untuk terus meneruskan karya itu dalam kehidupan kita. Dan kita diajar untuk menjadi pribadi yang tidak egois. Setiap suami harus mampu memperbaiki retakan-retakan yang tercipta dalam hubungan dengan istri, begitu juga sebaliknya istri terhadap suami. Setiap anak dituntut untuk mampu menghadirkan pembaharuan dalam hubungan keluarga. Setiap pekerja dituntut Allah untuk mampu membawa dampak yang positif, bukan menjadi pribadi yang hanya mau kenyang sendiri. Gereja yang di dalamnya ada jemaat, ada presbiter, ada komisi, ada kakak layan, ada pengurus pelkat, ada pegawai kantor. Kita dihadirkan ke dalam dunia ini untuk meneruskan kasih Allah itu. Kasih Allah yang selalu akan dimulai dari dalam rumah tangga kita, dari dalam persekutuan dalam sektor, dan bersama-sama. Sebagai para pelayan Tuhan, jangan terlalu egois dengan berkata kepada diri sendiri, ada presbiter yang lain kalau saya tidak melayani. Jangan egois dengan berkata tidak apa-apa kalau saya datang terlambat dalam persiapan, nanti saya ditempatkan di pelayan 8. Jangan egois dengan berkata tidak masalah kalau saya tidak kerjakan tugas sebagai pengurus, nanti ada majelis yang ambil alih. Terlalu banyak kata tidak apa-apa hanya membuat kita menjadi gereja yang pada akhirnya ketika ada pergumulan kita tidak dapat saling mendukung karena tidak tahan uji.
Jemaat Tuhan, mari ingat kembali siapa kita dalam dunia ini. Kita adalah pengikut Yesus Kristus. Kita adalah garam dan terang, pribadi yang seharusnya mempengaruhi dunia dengan kasih Allah, pribadi yang seharusnya memancarkan terang kemuliaan nama Allah melalui sikap hidup kita. Keserakahan, keegoisan, sikap acuh tak acuh yang masih kita tunjukkan sampai saat ini hanya akan memalukan Allah kita. Sama seperti jemaat di Korintus, kita pun ditegur oleh Allah melalui ibadah minggu saat ini. Bahkan melalui pandemi COVID-19, segenap umat manusia ditegur oleh Allah supaya kembali menjadi pribadi yang seharusnya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi semesta. Dan di setiap pergumulan yang Allah izinkan dalam kehidupan kita, jadilah pribadi yang tahan uji, keluarga yang tahan uji, gereja yang tahan uji. Allah pasti memulihkan keadaan semua umatnya, asal umat tetap berpengharapan kepadanya. Jemaat di Korintus belajar berbagi lewat makanan dalam pertemuan mereka. Jemaat Tuhan di masa kini kita kembali belajar berbagi melalui pelayanan dan persekutuan kita dalam jemaat. Itu berarti ini tidak saja menjadi tugas para presbiter, pengurus pelkat, kakak layan, pegawai kantor, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, selamat melihat karya Allah melalui pembaharuan yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan lupa, tolong teruskan karya Allah ini kepada semua makhluk dalam dunia tanpa terkecuali. Selamat melaksanakan misi Kristus di pekan yang baru ini sambil mengingat kasih setia Allah yang senantiasa Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita kepada Allah. Mari berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ibadah kami boleh Tuhan sertai. Kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan karena kami selalu hidup dalam keserakahan, kami tidak tahu bersyukur. Ampuni kami karena telah memberi teladan yang salah dalam keluarga. Ampuni kami karena dengan sengaja menciptakan banyak retakan-retakan dalam hubungan kami di tengah-tengah rumah kami. Ampuni kami ketika kami hadir jadi pemecah dalam masyarakat, bahkan dalam persekutuan dengan jemaat. Ajar kami Tuhan untuk memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami dengan lebih baik lagi. Sehingga di tiap waktu, di tiap detik yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di situ kami benar-benar hadir jadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan kami, tindak tanduk kami yang memalukan nama-Mu. Kami kadang tidak sadar bahwa kami adalah para pengikut-Mu yang seharusnya memberi teladan yang baik. Hamba berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap kepala keluarga di tiap-tiap rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan yang memberi kemampuan supaya tiap-tiap kepala keluarga mampu memberi teladan yang benar, sehingga setiap anggota dalam rumah tangga benar-benar dapat melihat Yesus dan juga bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan tiap-tiap rumah tangga dalam jemaat kami. Hamba berdoa bersama-sama seluruh warga jemaat bersyukur karena 57 hari Tuhan tetap memberi kami kekuatan, memberi kami semangat untuk melaksanakan ibadah kami. Bagi tiap-tiap warga jemaat yang kemarin-kemarin masih malas, kini terbantu untuk tetap dapat melaksanakan ibadah di waktu yang hamba percaya Tuhan perkenankan bagi mereka. Dari kediaman kami masing-masing Tuhan, kami meyakini, kami mengimani kemuliaan nama Tuhan sementara kami nyatakan di sepanjang 57 hari itu. Dan kiranya tidak hanya berhenti sampai di 57 hari ini saja Tuhan, tapi sepanjang Tuhan menganugerahkan berkat bagi dunia ini, di tiap-tiap waktu itu jugalah kemuliaan nama Tuhan dinyatakan oleh setiap anak-anak Tuhan.
Hamba mendoakan seluruh presbiter yang boleh tetap memberi waktu pelayanan dikerjakan dalam jemaat ini. Kiranya kesetiaan yang kami tunjukkan kepada Tuhan itu kami lakukan dengan dasar kasih kepada Tuhan, sehingga pelayanan yang kami kerjakan benar-benar menjadi berkat. Hamba berdoa bagi setiap orang yang saat ini sementara dalam kamar isolasi. Tuhan memberkati, memberikan sukacita bagi mereka. Kiranya mereka tetap menjadi pribadi yang tahan uji, sehingga boleh menjadi pribadi yang menguatkan satu sama lain. Hamba berdoa untuk setiap keluarga dari pasien COVID-19, Tuhan beri mereka hikmat supaya tetap dapat melanjutkan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis, setiap orang yang bekerja di rumah sakit, yang mengambil bagian secara khusus dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan yang memberi hikmat, damai sejahtera dan sukacita serta kekuatan untuk mereka melaksanakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk tiap-tiap pemimpin bangsa. Kiranya mereka tetap bekerja dengan hikmat dari Tuhan, terutama bangsa Indonesia dan kota Tarakan. Kami semua mendukung para pemimpin kami ketika mereka mengupayakan hal yang baik, dan mampukan kami juga sebagai warga masyarakat, secara khusus para pengikut Yesus Kristus, untuk mampu mendukung pemerintahan kami. Ketika Tuhan berkenan, kami mampu untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba berdoa untuk seluruh orang tua dalam warga jemaat kami yang sudah dalam masa lanjut usia. Kiranya mereka diberi kekuatan dan kesehatan, mereka dipelihara kehidupannya, rumah tangga mereka terberkati. Yang dalam keadaan fisik yang lemah, hamba percaya Tuhan memulihkan mereka. Yang sementara dalam keadaan yang duka, hamba percaya Tuhan menguatkan mereka. Hamba berdoa untuk setiap janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar, yang tidak punya pekerjaan, yang sementara dirumahkan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka semua. Hamba mengimani ada berkat yang tetap Tuhan sediakan bagi mereka. Maka kiranya kami dengan hikmat dari Tuhan memakai segala sesuatu yang ada dengan bijaksana. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya selama pekan ini kami tetap dapat melihat karya Tuhan, dan selama pekan ini kami juga boleh mendengar dan mendapat informasi yang baik untuk pandemik yang sementara masih menjadi pergumulan kami saat ini. Kiranya kami semakin lebih berhikmat lagi, sehingga bersama-sama kami menghentikan penyebaran virus ini. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap warga jemaat yang telah melaksanakan ibadah bersama-sama. Terima kasih atas segala sukacita yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan bertahan di jam-jam ibadah ini. Ketika mereka menyaksikan renungan firman ini dalam keadaan tubuh yang lemah, hamba percaya firman Tuhan yang telah kami baca ini menjadi kekuatan, menjadi obat bagi kami, sehingga kami boleh memperoleh kesembuhan. Bagi setiap mereka yang sementara patah hati, hamba berdoa kiranya firman ini boleh menguatkan mereka, supaya mereka menjadi pribadi yang tetap tahan uji. Hamba berdoa bagi setiap orang tua, kiranya dimampukan untuk hadir jadi teladan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak dalam jemaat ini, kiranya dimampukan untuk menjalani kehidupan mereka. Belajar dari rumah tetap dapat mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Beribadah dari rumah juga dapat mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus kota Tarakan. Tuhan yang memberkati, kiranya semakin hari segala sesuatu semakin berjalan dengan baik. Ini doa syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama